Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbicara mengenai hal yang dibutuhkan seseorang untuk meraih kesuksesan, yaitu motivasi berprestasi. Sebelum kita membahas mengenai motivasi berprestasi, kita pahami dulu apa itu pengertian motivasi. Motivasi adalah daya penggerak yang berasal dari dalam diri seseorang. Peran motivasi adalah sebagai sumber energi yang menjadikan manusia bergerak terarah dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Jadi intinya motivasi itu adalah dorongan yang kamu rasakan sehingga kamu ingin melakukan sesuatu hal dengan semangat. Secara umum motivasi terbagi atas dua. Yang pertama ialah motivasi intrinsik, yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang sumbernya berasal dari dalam diri seseorang. Misalnya keinginan untuk makan, keinginan untuk bisa melakukan suatu hal, dan keinginan dasar lainnya. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar diri seseorang. Misalnya seseorang berperilaku karena ingin mendapatkan pujian, penghargaan, hadiah, dan lain sebagainya. Motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi adalah dorongan untuk berjuang, berusaha habis-habisan untuk meraih kesuksesan. Daya dorong yang berasal dari dalam diri seseorang tersebut menjadikan orang itu berusaha dengan baik sehingga mendapatkan hasil yang baik atau predikat yang memuaskan. Dorongan tersebut dapat berasal dari dalam atau dari luar dirinya. Orang yang motivasinya tinggi bukan berarti nggak pernah gagal. Tapi jika ia gagal, dia akan berusaha lebih keras lagi, hingga pada akhirnya dia meraih kesuksesan. Terdapat 3 jenis tingkatan motivasi. Yang pertama adalah tingkat yang paling rendah. Orang melakukan sesuatu Motivasi pertama adalah motivasi yang didasarkan oleh rasa takut. Jadi, seseorang melakukan satu hal karena ingin menghindari keburukan yang terjadi jika ia tidak mengerjakan hal itu. Misalnya, seorang siswa yang datang tepat waktu karena tidak ingin dihukum jika ia datang terlambat. Motivasi kedua adalah karena ingin mencapai sesuatu. Jadi, motivasi yang ini lebih baik daripada motivasi sebelumnya karena dia sudah punya tujuan. Misalnya, siswa yang belajar mati-matian karena ingin mendapat juara kelas atau masuk peringkat yang tinggi. Sedangkan motivasi yang ketiga adalah motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang. Ini terjadi karena seseorang itu sudah memiliki misi dan tujuan yang jelas dalam hidupnya. Misalnya, seseorang yang bercita-cita jadi dokter. Jadi, semenjak dia sekolah, dia sudah belajar dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi ada 2. Yang pertama ialah faktor individual, yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor individual yang dimaksud adalah intelijensi seseorang atau kemampuan dia dalam menilai dirinya sendiri. Maksudnya kamu menyadari kemampuan kamu dan yakin dengan kemampuan kamu itu kamu bisa meraih prestasi. Kemudian ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah semua faktor yang berasal dari luar dari manusia. Faktor lingkungan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ialah faktor keluarga. Keluarga yang harmonis dapat menimbulkan semangat dalam belajar sehingga dia memiliki motivasi berprestasi yang tinggi. Yang kedua adalah faktor sosial. Lingkungan di mana kamu biasa bergaul akan mempengaruhi motivasi berprestasimu. Jika kamu berada di lingkungan orang yang punya semangat belajar tinggi, maka kamu pun akan memiliki motivasi dan semangat belajar yang tinggi. Yang ketiga ialah faktor lingkungan akademik. Lingkungan akademik yang dimaksud adalah lingkungan tempat kamu sekolah saat ini. Sekolah yang menyediakan fasilitas yang lengkap dan guru yang oke akan menjadikan kamu memiliki motivasi berprestasi yang mantap. Setelah kamu mengetahui apa itu pengertian motivasi, faktor-faktor motivasi, macam-macam motivasi, dan pengetahuan tentang motivasi lainnya, sekarang coba kamu lihat ke dalam dirimu. Apakah kamu merupakan orang yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi atau tidak? Berikut adalah tanda-tanda orang yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi. Pertama, orang itu lebih suka dan puas terhadap prestasi hasil usaha sendiri. Orang yang seperti ini bukan orang yang bangga dengan prestasi yang dia miliki karena hasil kecurangan. Yang kedua, sukses itu bukan karena nasib mujur, tapi karena hasil perjuangan. Jadi nggak ada yang namanya sukses karena hoki.
Hoki yang dimaksud adalah pertemuan antara kesempatan dan kemampuan. Jadi kamu juara olimpiade itu bukan karena kamu beruntung, itu karena kamu memiliki kemampuan belajar yang baik dan kamu mengikuti kesempatan untuk ikut lomba itu sehingga kamu mendapatkan juara. Yang ketiga, kegagalan bukan berarti sial, tapi karena volume usahanya yang masih kurang. Capek belajar pak, ingat pesan Imam Syafi'i. Barang siapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia harus mampu menahan perihnya kebodohan. 4. Mereka kreatif, lebih gigih, energik, lebih suka bertindak daripada berdiam diri, produktif dan penuh inisiatif. Jadi jangan malu bertanya di kelas kalau kamu belum mengerti tentang materi yang sedang diajarkan. Lebih baik kamu dianggap jadi orang bodoh karena banyak bertanya. Karena pada akhirnya ketika kamu bertanya, kamu menjadi tahu. Daripada kamu sok-sokan pintar tapi ternyata nggak ada isinya. Suka tantangan dan memiliki tugas yang resikonya realistik sesuai kemampuan nyata yang dimiliki. Maksudnya kalau kamu yakin dengan kemampuan dan skill yang kamu miliki, jangan takut untuk mencoba hal yang dirasa sulit. Yang terakhir, selalu mengevaluasi diri dan mencari umpan balik untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Maksudnya adalah ketika kamu sudah berhasil mendapatkan suatu prestasi, kamu lihat lagi apa yang menjadi kekuranganmu. Kamu tanya orang, kamu tanya guru, kamu tanya siapapun lah untuk menambah kemampuan kamu sehingga kamu menjadi orang yang lebih mantap. Setelah kamu mengetahui tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi dan setelah kamu lihat kepada dirimu ternyata motivasi saya masih rendah. Berikut Bapak akan memberikan tips bagaimana cara meningkatkan motivasi berprestasi. Pertama, tetapkan tujuan. Yakinlah bahwa kita bisa berubah. Orang lain bisa, kenapa kita enggak? 2. Susunlah target yang masuk akal. Misalnya, dulu kamu dapat peringkat terakhir, terus kamu ingin suatu peningkatan. Jangan langsung tembak ke peringkat 1, tapi kamu harus realistis atau harus sadar dengan kemampuan kamu. Mulailah dengan memasang target masuk peringkat 30 besar, kemudian 20 besar, kemudian 10 besar, pada akhirnya kamu mendapat peringkat 1. Tapi kalau kamu berusaha langsung peringkat 1 dan itu berhasil, mungkin rezeki kamu tuh. 3. Belajarlah menggunakan bahasa prestasi. Gunakanlah kalimat-kalimat optimis ketika ingin memulai sesuatu. Misalnya, aku pasti bisa. Dan jika belum rezeki, gunakanlah kalimat yang optimis juga. Masih ada lain waktu. Jadikan konsep ini sebagai budaya berpikir, berbicara, dan berperilaku. 4. Belajar untuk introspeksi diri. Masih adakah cara berpikir, cara berperilaku, dan kebiasaan saya yang tidak menguntungkan bagi diri saya? Jika ada, maka kamu harus hilangkan. Terakhir, perkaya motivasi. Kekayaan motivasi membuat kita tidak akan kehabisan energi penggerak. Sentuhan perasaan, pikiran, dan motivasi dari orang-orang terdekat bisa sangat membantu. Jika rasa malas datang, pikirkanlah orang tuamu yang gak ada malasnya mencari nafkah agar kebutuhan kamu terpenuhi. Dan berharap kamu kelak akan menjadi anak yang sukses. Ingat orang tuamu. Selagi masih ada. Oke, baiklah, mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan keikhlasan kuotanya untuk menonton video ini. Semoga ilmunya melekat dan pada akhirnya kamu memiliki motivasi yang tinggi. Tidak hanya motivasi dalam belajar, tapi juga motivasi untuk melakukan kebaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Semoga kita bisa segera sekolah. Amin.